Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirobbil alamin. Dulur-dulur kita semua masih diberikan kesehatan, dan bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas. Dan bagi dulur-dulur yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga diberi kelancaran dulur-dulur. Untuk hari ini dulur, kita ke kebun keprok batu 55, tapi bukan untuk penyeberangan dulur. Hari ini saya akan melakukan pembersihan batang. Tidak semua dulur, cuma beberapa yang saya kira perlu ya. Soalnya kemarin setelah saya lihat-lihat ada beberapa yang mulai ada terserang busuk batang, jadi sangat mengkhawatirkan dulur. Di awal video tadi sudah terlihat ya, ada beberapa pohon. Biasanya untuk rekomendasi sendiri untuk pembersihan lumut pada batang pohon jeruk saya lakukan di musim kemarau dulur. Setelah itu saya lakukan pengecatan, tapi ini kondisinya agak sedikit urgent ya. Jadi untuk itu saya melakukan pembersihan pohon jeruk yang mana ada beberapa serangan di batangnya dulur. Nah, untuk itu simak terus video ini dulur. Mengingat kondisi cuaca dulur-dulur di daerah saya Malang sini, untuk hujan hampir setiap sore sampai malam dulur, seperti kembali ke musim hujan kemarin dulur. Jadi untuk itu sangat tidak bisa diprediksi lah dulur untuk musim pada tahun ini ya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang sebetulnya sebelumnya pernah saya semprot dulur. Cuma kemarin setelah saya semprot saya tidak lakukan pengecatan ya. Biasanya saya melakukan pengecatan menggunakan menggunakan fungisida Nordok. Cuma kemarin tidak sempat melakukan pengecatan, dan ternyata lumutnya sudah kembali menebal dan ada di beberapa pohon yang ada gejala ya dulur ya, masih belum tapi gejala sedikit pembusukan. Nah, jadi untuk itu saya pilih-pilih nih dulur, karena cuaca sendiri sudah mulai mendung. Nah, tidak semua saya semprot dulur, cuma ada beberapa yang kiranya sudah bergejala. Nah, inilah tadi buahnya dulur, dan ini ada beberapa pohon yang kita lihat dulur lumutnya sudah menebal. Nah, idealnya dulur untuk penyemprotan sendiri atau pembersihan biasanya dilakukan pada saat musim kemarau ya, karena keadaan lumut sedang kering dan tidak lembab. Jadi untuk pembersihannya bisa lebih efektif dulur-dulur, tapi karena di sini keadaan sedang urgent ya untuk tanaman saya, jadi mau tidak mau saya lakukan penyemprotan untuk pembersihan lumut pada batang pohon jeruk. Biasanya sih ada beberapa cara dulur ya, yang seperti melakukan pengamplasan dan juga penyemprotan dengan tekanan yang tinggi. Nah, tapi untuk pengamplasan untuk ruas-ruas yang berhimpit seperti tadi sangat sulit dilakukan dulur. Nah, saya lebih memilih dengan cara penyemprotan, itu lebih efektif dan juga sangat-sangat lebih cepat dulur daripada pengamplasan ya. Nah, memang idealnya untuk melakukan pembersihan dilakukan di musim kemarau. Nah, ini dulur salah satu cara penyemprotan yang saya lakukan. Nah, karena untuk lumutnya di tanaman saya sudah sangat menyebar dulur ya, dan juga pohonnya adalah pohon tua, jadi untuk pembersihannya sebenarnya tidak harus sampai atas, cuma karena ini saya keadaan urgent, ingin pekerjaan lebih cepat, jadi saya lakukan per batangnya saja, tidak sampai ke ranting utama dulur. Nah, seperti ini dulur, kita menggunakan pressure yang tinggi ya, agar pembersihannya lebih cepat. Nah, untuk penyepraian atau pembersihan lumut di batang pada saat musim hujan dulur, saya tidak menggunakan air saja ya, jadi saya campur dengan dua bahan aktif fungisida dulur. Yang pertama saya menggunakan bahan aktif sulfur dengan merek dagang Belvo dulur,
Dan yang kedua saya campur dengan mancozeb dulur yang seperti biasa. Untuk dosis sendiri saya pakai dosis paling rendah, yaitu sekitar 0,5 gram per liter dulur. Jadi ini tadi saya sekitar 100-an, jadi untuk itu saya berikan cuma 500 gram 50 graman. Tapi untuk sulfurnya agak sedikit saya banyak dulur, saya berikan sekitar 100, jadi ya kira-kira kurang lebih sekitar 200 gram untuk 100 liter air dulur ya. Nah jadi seperti itu untuk tipsnya untuk pembersihan batang jeruk pada saat musim hujan. Silakan digunakan fungisidanya dulur, karena pada saat musim hujan seperti ini ketika kita melukai batang jeruk otomatis pori-pori akan terbuka, dan takutnya ketika nanti belum kering sudah mulai dimasuki patogen jamur, maka akan sangat-sangat berbahaya ke depannya dulur ya. Jadi memang idealnya dilakukan di musim kemarau, tapi untuk menyiasatinya pada saat musim hujan seperti ini saya berikan tambahan fungisida dulur. Nah seperti itu dulur. Nah cara ini sangat-sangat efektif dan cepat dulur ya daripada pengamplasan. Nah karena untuk lumut-lumut yang di sela-sela batang pohon jeruk yang tidak dapat dijangkau dengan pengamplasan dulur, bisa dilakukan dengan penyemprotan seperti ini dulur. Nah hari ini masih bersama pengompres handal dulur, tapi hari ini saya suruh untuk membantu saya melakukan pembersihan lumut. Nah ada beberapa pohon yang bahkan sudah di akarnya sudah mulai busuk dulur, jadi sangat mengkhawatirkan. Jadi untuk itu saya lakukan penyemprotan seperti ini agar kedepannya lendir-lendir jamurnya itu bisa kering. Semoga saja dulur tidak merambat lagi, tidak menjadikan tanaman kita mati ya. Kalau paling berbahayanya tanaman akan mati dulur. Nah seperti ini dulur untuk penyemprotan pembersihan lumut di batang pohon jeruk yang saya lakukan. Nah karena di sini juga paparan cahaya mataharinya sangat kurang ya, karena untuk tingkat kerimbunan dan kelembabannya sangat tinggi dulur. Ini adalah varietas jeruk keprok batu 55, kisaran usianya di 17 tahunan dulur, jadi sangat-sangat luar biasa ya. Nah seperti ini dulur. Yang paling penting sih sebenarnya untuk pembersihannya adalah di pangkal batang stek dulur ya. Nah cukup seperti ini, semoga saja nanti bisa pulih dulur ya. Nah seperti ini dulur cara membersihkan yang menurut saya sangat praktis dan juga efisien dulur. Nah semoga saja setelah penyepraian ini tidak terjadi hujan dulur, biar nanti hasilnya bisa lebih maksimal lagi. Nah kemarin kan ada 2 pohon jeruk yang mulai mengalami kerontokan ya. Sebenarnya setelah saya amati kemarin di bagian batangnya dulur, di bagian akar ada beberapa yang sedikit terjadi pembusukan. Nah mungkin salah satunya seperti itu dulur, penyerapan unsur hairannya menjadi tidak maksimal seperti yang lainnya. Jadi untuk itu saya proteksi lah di beberapa bagian dari 2 pohon jeruk yang ada. Saya pilih ke kanan 5 buah, ke kiri 5 buah dulur. Ketika nanti ada serangan jamur bisa terhenti, istilahnya saya lakukan sterilisasi lah. Nah ini adalah pohon jeruk yang kemarin mengalami saya rasa tidak terlalu sehat dulur. Nah itu bekas kerontokannya dulur ya. Nah ini dulur, jadi ini agak saya berikan banyak sekalian untuk membunuh-bunuh patogen yang ada di dalam tanah ya. Bahan aktif subur juga selain bersifat sebagai fungisida, untuk bahan aktif sulfur juga bersifat bakterisida dulur. Nah kalau mau yang lebih bagus silakan menggunakan bahan aktif tembaga dulur, itu juga lebih bagus dulur untuk melakukan pencegahan ya. Biasanya saya kalau untuk pencegahan di dalam tanah biasanya saya kocor ataupun rekan-rekan senior di sini menggunakan merek dagang Glufosinate biasanya dulur.
Untuk bahan aktifnya tembaga oksida atau tembaga hidroksida, saya lupa telur. Nah itu biasanya untuk sistem pengocoran. Nah ini ada 2 pohon yang kemarin mengalami sedikit kendala di perakarannya telur. Untuk buahnya alhamdulillah masih banyak, cuma tingkat kerontokannya saya kira gara-gara penyerapannya sedikit kurang maksimal. Demikian video dari saya telur, tetap amanah. Dan ingat, petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.